Judul firman Tuhan kepada kita, hidup bisa kacau. Hidup bisa kacau. Ulangan 12, 29 sampai 32. Sekali lagi Ulangan 12, 29 ayat 29 sampai 32. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Saya ayat yang pertama dan selanjutnya jemaat Tuhan. Di bawah perikop peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Di ayat 29. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, jemaat Tuhan, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan. Dan supaya jangan engkau nanya-nanya tentang Allah. Bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah. 31. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. 32. Segala yang diperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau mengambil apapun yang merugikannya. Baik, Bapak Ibu Saudara kekasih, berikan kemuliaan bagi Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dahsyat bagi kita. Bagi hidup bisa kacau. Minggu yang lalu, saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai mengikuti cara Tuhan. Karena kita tahu bahwa cara Tuhan itu adalah yang paling terbaik bagi kita, yang paling bijaksana bagi kita. Sedangkan cara manusia bisa saja salah, dan cara dunia bisa menyimpang, bahkan mengakibatkan kekacauan kepada kita. Katakan amin. Amen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya kita harus tahu bahwa segala sesuatu ada aturannya. Di dalam berorganisasi ada aturannya. Di dalam rumah tangga ada aturannya. Benar saudara kekasih? Ada aturannya mengemudi, ada aturan menggunakan hak pilih, ada aturan membayar pajak, ada aturan untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Ada aturan untuk standar mutu makanan kita, ada aturan untuk hak sebagai karyawan, ada aturan mengenai boleh atau tidaknya berpacaran, dan seterusnya. Itu berarti jika tidak ada aturan, maka hidup ini bisa kacau. Gereja ada aturan. Kalau tidak, gereja itu bisa kacau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peraturan dirancang untuk menuntun kita dan melindungi kehidupan kita agar hidup kita itu tidak kacau dan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Allah telah merancang sesuatu sistem untuk melindungi kita, menuntun kita, dan mengarahkan kita agar kita tidak keluar daripada standar firman Tuhan. Kalau tidak demikian, mudah bagi kita untuk keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Mudah bagi kita keluar dari jalur kehilangan berkat yang sudah disediakan bagi kita semuanya. Makanya saudara kekasih, jelas sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kepada kita pada minggu yang lalu, agar kita jemaat Tuhan mengikuti caranya Tuhan, bukan cara kita, bukan cara manusiawi kita. Karena akan mengakibatkan kehidupan yang kacau. Katakan amin. Amen. Katakan amin. Amen. Akan mengakibatkan kehilangan keselamatan. Untuk itu jemaat Tuhan, pada hari ini, biar kita lebih mengerti lagi kenapa adanya peraturan yang
kita tetap layak di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amen. Agar hidup kita tidak suka-suka kita, tidak semau gue. Semua diatur dalam kebenaran firman. Katakan amin. Amen. Katakan amin. Amen. Dan banyak orang tahu hal itu, tetapi mereka mengabaikannya. Banyak orang tahu peraturan itu, perintah itu cukuplah baik, sangatlah baik untuk kehidupan kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Tetapi banyak orang mengabaikannya, melupakannya. Lebih enak bagi dia untuk mengikuti cara manusiawinya. Bagi dia itu menyenangkan. Tapi bagi kita yang sudah ada di dalam Tuhan, itu tidak menyenangkan. Katakan amin. Amen. Menyenangkan bagi kita apabila kita mengikuti petunjuk dan peraturan Tuhan. Menyenangkan bagi kita apabila kita mengikuti cara Tuhan, bukan mengikuti cara kita. Katakan amin. Amen. Sama-sama katakan dengan saya. Menyenangkan bagi saya kalau saya mengikuti cara Tuhan. Menyenangkan bagi saya kalau saya mengikuti cara Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan pelajari lebih dalam lagi. Bagaimana cara agar hidup kita tidak menjadi kacau. Nomor pertama atau nomor 1, berhati-hatilah. Sesuai dengan ulangan yang sudah kita baca, ulangan 29 ayat 32. Dan di poin yang pertama kita ambil di ayat ke-30. Perhatikan Alkitab saudara. Bagaimana caranya agar hidup kita tidak menjadi kacau? Yang pertama, berhati-hatilah. Di ayat 30. Maka hati-hatilah. Sama-sama katakan dengan saya mau berhati-hati. Saya mau berhati-hati. Supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan bertanya, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan datang kepada bangsa Israel agar mereka berhati-hati dan tidak perlu bertanya-tanya bagaimana cara mereka menyembah Allah mereka, dan saya juga akan mengikutinya. Tidak demikian. Kenapa saudara yang terkasih? Karena secara alamiah manusia menginginkan sesuatu yang bisa dia lihat, yang dia bisa rasakan dan dinikmati di dalam dunia ini. Memang hal tersebut tidaklah salah selama keinginan alamiah manusia tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kepingin melihat sesuatu, dirasakan sesuatu, tidak masalah sepanjang itu tidak bertentangan kepada firman. Contohnya, kita sudah jenuh seminggu dan kita pergi pesiar, kita melihat alam yang indah, itu tidak masalah, itu tidak bertentangan. Tetapi yang bertentangan apabila lagi suntuk, lagi galau, dia pergi di tempat-tempat hiburan malam. Bagi dia itu sangat menyenangkan, tetapi itu bertentangan kepada firman Tuhan. Katakan amin. Amen. Itu akan membawa kita ke dalam jerat. Itu akan membawa kebinasaan dalam hidup kita. Keselamatan kita bisa terancam. Katakan amin. Amen. Jadi itu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Itu berarti tidak semua tawaran dunia ini benar dan berkenan kepada Tuhan. Karena dunia ini telah terkontaminasi oleh dosa. Dan memang tidak juga semua salah. Karena memang kita tahu dunia ini dijadikan oleh Tuhan. Makanya perlu sekali firman Tuhan ada di dalam hati kita, supaya kita mengetahui apa atau larangan
Katakan amin. Amin. Makanya dikatakan, saya ulang kepada kita di ayat 30. Maka hati-hatilah supaya jangan kau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka. Jangan engkau bertanya-tanya tentang Allah mereka, bagaimana mereka, sikap mereka menyembah. Karena memang kita sudah tahu penyembahan mereka itu adalah penyembahan yang salah, penyembahan yang tidak benar. Kalau kita punya masa lalu dengan wanita lain, jangan tanya-tanya lagi keadaannya. Jangan cari tahu keberadaannya. Bukan berarti kita tidak peduli, tapi itu tidak perlu kepada saudara. Yang lebih saudara pedulikan ada yang sekarang, yang bersama dengan saudara. Ada banyak rumah tangga yang kacau karena ini. Pingin tahu, pingin cari tahu. Dulu mantan saya di mana sekarang ya? Saya coba-coba inbox dia dulu lah. Tidak apa-apa, itu bukti kasih saya. Saudara kekasih, kalau tidak hati-hati kena jerat. Banyak orang demikian, rumah tangga bisa kacau karena CLBK. Tahu saudara CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Banyak demikian, banyak yang kami alami saudara kekasih. Banyak, maksud saya itu banyak yang kami layani. Berawal dengan SMS, tanya kabar. Berawal dengan inbox di FB. Gimana? Sudah punya anak kah? Mulailah si wanita itu curhat. Curhat lama-kelamaan JLBK. Itu tidak perlu saudara kerjakan. Itu bisa mengacaukan rumah tangga saudara. Bagi pemuda-pemudi di tempat ini, mau cari tahu gimana rasanya enak berumah tangga, mau cari tahu bagaimana caranya hubungan seks di luar nikah, dia buka YouTube, dia buka tontonan-tontonan yang memang tidak perlu untuk dia mau cari tahu. Saya mau katakan, engkau akan terjerat di dalam. Hidupmu bisa kacau kalau tidak ikuti aturannya Tuhan. Makanya jelas dikatakan firman Tuhan, berhati-hatilah. Jangan kau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka. Saya tidak tahu apa latar belakang saudara. Kita punya latar belakang berbeda-beda. Apakah saudara diselamatkan dari latar belakang perokok, dari latar belakang pemabuk, dari latar belakang kenajisan? Jangan tanya-tanya itu lagi. Ketika saudara pergi di suatu tempat, katakanlah pesta, dan saudara melihat cara hidup mereka demikian seperti yang pernah saudara lakukan, dan mulai saudara tanya-tanya, bagaimana kawan? Siapa yang menang? Enakkah mabuk itu? Saudara bisa terjerat di dalamnya. Untuk itu saudara kekasih, tidak perlu. Kalau kita sudah tahu itu dosa, jangan tanya-tanya lagi. Jangan tanya-tanya lagi. Karena memang kita tahu tawaran dunia ini sangat enak bagi manusiawi kita. Dan itu yang perlu kita pahami saudara kekasih, bahwa dunia bisa menjadi perangkap dan jerat bagi kita
saudara. Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Satu orang membacakannya kepada kita dengan suara yang keras. Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Ayat 16-17. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. 16-17. Ya. Sedikit salah saudara ya. Yohanes 2 ayat 16. Iya, kalau ada seorang melihat saudara berbuat dosa, Ya, silakan. ayat 16, kalau ada seorang melihat saudaramu berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Baik, saudara kekasih, nanti saya berikan ayatnya. Kayaknya ini ada sedikit kesalahan dalam catatan saya. Baik, kembali diperhatikan di depan. Minta maaf saudara, nanti saya berikan ayatnya kepada saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, karena kita tahu banyak tawaran di dunia ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu kita harus berhati-hati agar kita tidak terperangkap dan terjerat oleh keinginan dunia yang berdosa, sehingga hidup kita tidak menjadi kacau di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan, yang dapat mendatangkan malapetaka atau kebinasaan atas kita. Sama seperti Tuhan menginginkan bangsa Israel agar mereka berhati-hati dengan tidak mengikuti kebiasaan dan kepercayaan bangsa yang tidak mengenal Allah, sehingga bangsa Israel tidak meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada berhala. Sebab hal itu mendatangkan malapetaka atas bangsa Israel. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak mengikuti cara hidup bangsa Israel yang tidak setia mengikuti aturan Tuhan. Seharusnya untuk masuk di tanah Kanaan tidak mesti 40 hari. Tetapi karena mereka tidak mengikuti perintah dan peraturan yang sudah disampaikan kepada mereka, sehingga hidup mereka bisa kacau. Dan hari ini dikasih tahu kepada kita agar kita jangan mengikuti hal demikian, bahkan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang setiap harinya kita melihat, apakah itu di lingkungan kita, di sekitar rumah kita, di daerah kita, dan lain sebagainya. Karena itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jangan karena menjaga perasaan orang tersebut, saudara mengikuti cara hidupnya, saudara mengikuti gaya hidupnya, kebiasaan-kebiasaannya. Jangan karena kita takut disingkirkan, ditolak,
mengikuti cara hidup mereka. Hidupmu bisa kacau, saudara. Sekalipun setiap harinya saudara beribadah, saudara bisa mengalami kekacauan. Hubungan saudara dengan Tuhan bisa rusak karena saudara mengikuti cara dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita perlu berhati-hati. Kita perlu berawas-awas, memperhatikan segala sesuatu apa yang terjadi di hidup kita. Kalau hal itu hal yang salah, jangan teruskan kerjakan. Kalau hal itu bertentangan kepada firman Tuhan, berhentilah. Jangan lakukan itu. Jangan engkau yang dikacaukan oleh setan, keinginan manusiawi saudara, tetapi saudara yang mengacaukan pekerjaannya. Katakan amin. Katakan amin. Amen. Hal-hal yang buruk yang datang kepada saudara, yang menggoda saudara, saudara berhak menolaknya. Saudara berhak berkata tidak untuk itu, karena saya sudah tahu kebenaran firman. Katakan amin. Amen. Katakan amin. Amen. Untuk itu supaya kita kuat, jangan mengikuti arus dunia ini. Saudara harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara harus mengisi hati saudara dengan firman Tuhan setiap harinya. Bukan hanya pada waktu ibadah kita saja kita membuka Alkitab kita. Sesibuk-sibuk apapun saudara, siapkan waktu saudara, baca Alkitab saudara, isi hati saudara dengan kebenaran firman. Makanya dikatakan dengan apakah seorang muda itu mempertahankan kelakuannya supaya tetap bersih, hanya dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman. Itulah kekuatan kita untuk kita tidak terjerat dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Katakan amin. Amen. Katakan amin. Banyak tawaran setiap harinya. Sudahlah, pergunakan masa mudamu, nikmati hidup. Selama masih di dunia ini kan perlu dinikmati. Untuk apa ibadah terus? Kapan waktumu bersenang-senang? Kapan waktumu berhappy-happy? Sudahlah, kan masih ada bulan depan, masih ada minggu depan. Hati-hati dengan godaan ini. Jangan saudara terjerat. Kan banyak kerjaanmu. Ibadah kan sudah setiap minggu. Minggu depan juga ada. Sudahlah, ini kesempatan bagimu. Kalau engkau tidak kerjakan ini, kamu kehilangan berkat. Itu tawaran. Tetapi bagi kita yang sudah diisi oleh firman Tuhan, yang sudah mengerti kebenaran firman, kita lebih memilih mengikuti cara Tuhan, cara berpikirnya Tuhan, bukan cara berpikir manusiawi kita. Katakan amin. Amen. Katakan amin. Amen. Berhati-hatilah saudara. Berawas-awaslah agar hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Amen.
Amin. Bagian yang kedua, bagaimana caranya agar hidup kita tidak menjadi kacau? Yang kedua, yang pertama tadi berhati-hati di ayat 30, dan yang sekarang bagian kedua, membenci apa yang dibenci Tuhan. Buka Alkitab saudara di pasal yang sama, di Ulangan tadi. Di ayat 31, perhatikan Alkitab saudara. Jangan engkau perbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Nah, di poin yang kedua ini saudara, membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Yang dibenci Allah adalah dosa, karena dosa berlawan dengan kodratnya Tuhan. Pemazmur menuliskan kebencian Allah terhadap dosa dengan cara ini. Buka kitab saudara, Mazmur 5 ayat 6. Mazmur 5 ayat 6, pembual tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Nah, saudara kekasih, pemazmur menuliskan bahwa hal yang demikian yang harus kita kerjakan, yaitu perhatikan Alkitab saudara, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Maksudnya saudara, bukan orang yang kita benci, tetapi kelakuannya, kejahatannya, dosa itu yang kita benci. Seperti Yohanes 1, minta maaf saudara kasih, Yudas 1 ayat 23 berkata, buka kitab saudara. Yudas, satu pasal saja, di ayat 23-nya saudara. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, yang dikatakan di sini, bencilah pakaian mereka, bencilah dosa mereka, bukan benci orangnya. Kita tidak dilarang untuk bergaul. Justru kita harus bergaul. Karena dengan mudah kita bisa berinteraksi dengan mereka. Kita tidak membenci orangnya yang melakukan kejahatan, tetapi membenci dosa yang dikerjakannya. Itulah yang sudah saya katakan tadi, membenci apa yang dibenci oleh Tuhan, menyukai apa yang disukai oleh Tuhan. Dosalah yang dibenci oleh Tuhan, dan dosa itu juga yang akan kita benci. Jadi pertanyaan bagi kita, apabila kita masih menyukai hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ada yang salah dalam diri saudara. Berarti saudara belum membenci apa yang dibenci Tuhan. Saya tidak perlu mendetail, saya katakan di depan. Pastinya saudara sudah tahu apa yang Tuhan benci. Mabuk Tuhan benci, rokok Tuhan benci, fitnah Tuhan benci, dendam Tuhan benci, kemunafikan Tuhan benci, dan lain sebagainya. Itu yang kita benci. Kalau kita saudara kekasih membenci apa yang dibenci oleh Tuhan,
kita tidak akan terpengaruh sekalipun kita di samping orang yang melakukan kejahatan. Sekalipun di lingkungan kita melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita tidak akan terpengaruh. Sekalipun orang-orang yang terdekat kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, kita tidak terpengaruh. Kenapa? Karena kita memang membenci apa yang dibenci Tuhan. Tetapi kalau kita masih terpengaruh, berarti kita belum membenci apa yang dibenci Tuhan. Itulah singkatnya, saudara. Untuk itu jemaat Tuhan pastikan agar kita membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan saudara kekasih dalam Ulangan yang sudah kita baca tadi di ayat 31. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, karena memang Tuhan tidak mau demikian. Katakan amin. Amin. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anak yang lelaki dan anak-anak yang perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Dan inilah yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel, agar mereka jangan seperti bangsa-bangsa yang akan dimusnahkan mereka. Orang-orang yang mendiami tanah Kanaan sebelum mereka rebut, inilah yang mereka kerjakan. Mereka melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan. Apa yang merupakan kekejian di mata Tuhan, itulah yang mereka lakukan, termasuk penyembahan berhala. Kalau kita tidak percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, itu artinya kita menyembah yang lain. Itu yang sederhananya, saudara. Kalau kita membimbangkan kuasa Tuhan, berarti ada yang kita percayai lebih daripada Tuhan. Itu yang Tuhan tidak suka. Itu yang Tuhan tidak mau. Itu yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Apakah engkau tidak tahu, tidak sadar, tidak ingat bagaimana Tuhan mengeluarkan engkau dari tanah perbudakan dan membawa engkau ke tanah yang akan dijanjikan kepada? Masihkah engkau meragukan kuasa Tuhan? Masihkah engkau khawatir akan kuasa Tuhan? Masihkah engkau bimbang akan kebesaran Tuhan? Masihkah engkau tidak yakin akan perlindungan Tuhan terjadi bagimu? Hal yang sama dikatakan Tuhan kepada kita pada hari ini. Masihkah engkau tidak percaya akan kuasa Tuhan, membimbangkan pekerjaan Tuhan? Itu yang Tuhan tidak mau kepada saudara. Karena ketidakkepercayaan kepada kuasa Tuhan terlihat dari sikap hati kita. Mulut boleh berteriak-teriak, Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan, hosana bagi Tuhan. Tetapi kalau hati saudara ada kebimbangan, berarti saudara meragukan kuasa Tuhan. Berarti ada yang lain yang saudara percaya daripada Tuhan. Apakah saudara mengerti maksud saya? Amin. Untuk itu saudara yang terkasih, mari kita benci apa yang dibenci oleh Tuhan, dan kita sukai apa yang disukai oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Allah membenci dosa karena Ia kudus. Kekudusan adalah salah satu atribut Allah yang paling mulia.
buka Alkitab saudara. Yesaya 6 ayat 3 dan satu orang juga yang membuka Wahyu 4 ayat 8. Yesaya 6 ayat 3, Wahyu 4 ayat 8. Kalau saudara yang mendapatkan Yesaya 6:3 boleh bacakan langsung. Yesaya 6:3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah jalannya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Amin. Jadi saudara kekasih, kekudusan adalah salah satu atribut Allah yang paling mulia. Makanya firman Tuhan berkata, kuduslah engkau sebab aku kudus. Kalau kita tidak menjaga kekudusan, kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak bisa sampai kepada kekekalan itu. Makanya setiap harinya kita harus berhati-hati memperhatikan hidup kita agar hidup kita tetap berkenan kepada Allah. Kita katakan amin. Amen. Jangan kita kembali lagi kepada manusia lama kita yang memang dibenci oleh Tuhan. Mungkin dulunya kita suka gosip, sekarang jangan lagi. Dulunya mungkin kita cepat tersinggung, dendam berbulan-bulan. Jangan lagi kerjakan. Itu namanya kita membenci apa yang dibenci Tuhan. Kita menyukai apa yang disukai Tuhan. Yang Tuhan sukai agar kita melepaskan pengampunan. Dan Alkitab menggambarkan sikap Allah terhadap dosa sebagai rasa kebencian, permusuhan yang kuat dan kekejian. Sebagai contoh bagi kita, dosa yang digambarkan sebagai luka yang menganga. Kita buka kitab kita, Yesaya 1 ayat 6. Yesaya 6, minta maaf, Yesaya 1 ayat 6 dan berikutnya, saudara kekasih, sebuah beban yang berat, Mazmur 38 ayat 4. Satu orang membukanya lagi. Yesaya 1 ayat 6. Ya, Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru tidak dipijat dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. nah ini saudara kekasih, ini menggambarkan sebagai luka yang menganga. Saudara pernah tahu ya, luka yang terbuka. Benar ya? Itu sangat mengganggu kita. Sangat tidak enak. Benar saudara kekasih ya? Benar. Nah itulah kita menggambarkan sikap Allah terhadap dosa sebagai rasa kebencian, permusuhan yang kuat dan kekejian. Yang pertama tadi sebagai dosa digambarkan sebagai luka yang menganga. Yang kedua bagian B-nya sebagai atau sebuah beban yang berat. Mazmur 38 ayat 4. Ini sedikit banyak ayatnya supaya kita lebih mengerti saudara kekasih. Ya. Tidak ada yang sehat pada dagingmu oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangmu oleh karena dosa. Ya, jadi saudara kekasih, ini adalah sebuah beban yang berat bagi kita. Apabila kita melakukan hal-hal yang tidak benar, Tuhan tidak menyukainya, dan itu adalah beban berat bagi kita. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Amen. Berikutnya, bagian C.
Alkitab menggambarkan sikap Allah terhadap dosa sebagai rasa kebencian, permusuhan yang kuat, dan kekejian. Contoh yang berikutnya, kecemaran yang menenciskan. Satu orang buka Titus 1 ayat 15, dan satu orang buka 2 Korintus 7 ayat 1. Kecemaran yang menenciskan. Titus 1 ayat 15 dan satu orang 2 Korintus 7 ayat 1. 1 ayat 16. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman suatu pun tidak saling suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. 2 Korintus 7 ayat 1. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara boleh catat ayat-ayatnya dan saudara pelajari di rumah, saudara kekasih ya. 2 Korintus 7 ayat 1. Kecemaran yang menajiskan. Saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakanlah kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya, marilah kita menyucikan diri kita dalam kecemaran jasmani dan rohani. Jasmani saudara kekasih pasti kita sudah tahu. Yang rokok lah, mabuk lah, apalagi seripinang lah, apalagi fitnah dan lain sebagainya. Nah, kecemaran dalam hal rohani. Tidak percaya kuasa Tuhan. Bimbang kuasa Tuhan. Memberontak di dalam hati. Di depan, iya, amin, amin. Tetapi di dalam hatinya memberontak. Itu kecemaran secara rohani. Di depan, iya, saya kerjakan, amin. Tetapi di belakang, dia tidak kerjakan. Itu kecemaran rohani. Dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Dan apabila kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita, membersihkan hati kita. Amin. Amin. Yang berikut, sebagai contoh bagi kita, hutang yang mengikat. Matius 6, 12-15. Baca lagi saudara kekasih, Matius 6, 12-15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan saudara, hutang yang mengikat. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan bisa mengampuni kita kalau kita bisa mengampuni orang lain. Itu artinya, saudara kekasih, hutang yang mengikat. Kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, sedangkan saudara kita tidak mengampuni dia, itu dosa itu belum terampuni. Saudara bisa mengerti? Itu namanya hutang yang mengikat. Sesuai dengan Matius yang sudah kita baca. Saya ulang. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Makanya setiap kali selalu datang kepada kita firman Tuhan agar kita bisa mampu melepaskan pengampunan. Karena ini adalah hutang yang mengikat. Banyak yang demikian. Tetapi di sini tidak ada. Amin. Amin. Kalau di sini tidak ada, semuanya suka mengampuni. Amin. Ada yang berbulan-bulan saudara, bahkan bertahun. Sampai orang yang dia benci itu meninggal pun dia tidak lepaskan pengampun. Pada hari Sabtu yang lalu saya ke pasar. Dan ada seorang ibu bercerita dengan saya.
Ibu Pendeta, sudah sebulan kami tidak cakapan dengan si Ami. Kenapa demikian? Hanya gara-gara sepele saja. Ku bilang, sudahlah, lepaskan pengakuan. Kalau Tuhan nanti datang entah malam, bagaimana? Sampai kapan kita berkata dia yang duluan kok? Dia yang buat salah kok? Kan ada alasan bagi saya untuk dendam. Dia yang menyakiti saya. Dia yang buat salah. Kalau saudara yang sudah duluan mengerti daripada orang itu, saudara yang harus rendah hati. Sampai kapan saudara? Mempertahankan ego saudara. Dia yang lebih dahulu yang minta ampun, minta maaf kepada saya. Orang dia yang buat salah. Jangan tuntun orang kalau memang dia tidak mengerti. Kalau saudara sudah mengerti kebenaran, saudara lebih dituntut oleh Tuhan. Karena saudara yang lebih mengerti. Ini hutang yang mengikat saudara. Perhatikan sekali lagi. Ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di ayat yang lain. Apabila engkau berdoa, sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu, lepaskan itu. Barulah kamu berdoa. Ini hutang yang mengikat. Saya tekankan kepada saudara yang sudah mengerti kebenaran firman. Apabila ada yang tidak sesuai dengan keinginan saudara, mungkinkah saudara tersinggung, beda pendapat? Lepaskan pengampunan. Tidak rugi saudara kalau saudara duluan minta maaf. Tidak rugi saudara kalau saudara duluan menyapa. Justru saudara jadi berkat kepada orang itu. Justru perlakuan saudara demikian menyadarkan dia. Katakan amin. Katakan amin. Berapa kali dikasih contoh Bapak Gembala kepada kita? Banyak orang yang tidak suka dengan kita. Kita sapa. Walaupun ketika kita sapa, mukanya sudah mengarah ke arah lain. Tidak masalah. Kita bel. Kalau kita berpapasan ketemu di jalan. Karena ini firman Tuhan. Anggaplah mereka tidak mengerti. Kita yang sudah mengerti, kerjakan bagian saudara. Karena saudara bukan dipanggil untuk jadi hakim kepada orang itu. Oh, dia yang salah kok Tuhan. Dia yang memulai duluan. Rasain lu. Pantas bagi saya untuk dendam kepada orang dia yang membuat gara-gara. Saudaraku, saudara yang rugi sendiri. Ini ada hutang mengikat loh. Ketika semalam saya baca, saya renungkan, dan saya memang masih perlu bertanya kepada Bapak, apa maksudnya? Kalau dari saya demikian, kata Bapak memang betul demikian. Apa yang saya sampaikan kepada saudara. Mari kita kerjakan bagian kita. Katakan amin. Inilah yang dibenci oleh Tuhan kita, karena Tuhan itu kasih. Tuhan kita itu kudus. Kalau boleh saya katakan, mulut kita memuji Tuhan, jangan mulut kita menghina orang lain. Mulut kita memuliakan Tuhan, jangan mulut kita memfitnah orang lain, menggosipkan orang lain. Itu ada dosa mengikatnya juga. Kalau boleh saya katakan demikian. Apakah saudara mengerti? Amen. Kuduslah kita sebab Allah itu kudus. Yang berikut, kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 6. 1 Yohanes. 1 ayat 6. Ya. Mereka telah memberikan kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan, jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Ya, kalau orang sedang dalam kegelapan, beritahulah kepada mereka bahwa ada terang. Bahwa lebih enak di dalam terang, tidak enak di dalam kegelapan. Saya mau tanya pada
api. Apakah saudara senang? Di dalamnya hidup. Makanya jangan terus di dalam kegelapan. Anak-anak muda di sini jangan terus dalam kegelapan. Jangan berkata saya kan masih muda, tunggu dulu saya menikah baru saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tidak demikian. Kalau kita tahu di dalam terang ada kehidupan, ajak yang lainnya. Jangan saudara yang ada di dalam terang ini, saudara terus di dalam kegelapan. Bukan hanya kelihatan secara fisiknya saudara di dalam terang, pada perlakuan saudara di dalam kegelapan. Jangan lakukan lagi, bencilah itu, katakan amin. Amen. Katakan amin. Amen. Noda berwarna merah, Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Kita tolong bacakan lagi kepada kita. Baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti gamisih, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, inilah sukacita kita saudara. Seberapa besarnya dosa kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyucikan kita. Dan ketika Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, mari kita juga melepaskan pengampunan kepada orang lain. Mari kita jangan lagi hidup dalam kegelapan. Mari kita benci apa yang dibenci Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, jangan tunda-tunda. Oh, bulan depan saja, tahun depan saja. Jangan tunda-tunda. Beberapa minggu yang lalu sudah kita dengar pada waktu kenaikan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan kita datang. Benarkah saudara? Masih ingatkah saudara itu firman Tuhan ya? Jangan tunda-tunda. Kalau kita melakukan satu kesalahan, secepatnya datang kepada Tuhan dan Tuhan akan menyucikan kita. Katakan amin. Amen. Baik, yang berikut saudara kekasih, bagaimana caranya agar kita hidup tidak mencari kacau? Tadi sekali lagi yang pertama, berhati-hatilah di ayat 30. Dan kedua, membenci apa yang dibenci Tuhan di ayat 31. Dan yang terakhir, setia melakukan perintah Tuhan di ayat 32. Buka Alkitab saudara, perhatikan kembali di Ulangan. Ulangan 12 di ayat 32. Saya akan membacakan kepada kita. Perhatikan Alkitab saudara. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Katakan sama-sama dengan saya mau melakukan perintah Tuhan dengan setia. Saya mau melakukan perintah Tuhan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang percaya dituntut untuk setiap mengikuti perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Jika kita tidak mengikuti firman Tuhan, kita akan tersesat. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Agar kita tidak terjerat, agar kita tidak tersesat, jadikan firman Tuhan itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Dia akan menerangi hidup saudara, sehingga saudara tidak salah melangkah. Setiap mengikuti perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, bukan pada waktu keadaannya baik-baik saja, lagi happy, lagi diberkati, saudara melakukan firman Tuhan. Lagi keadaan saudara lagi buruk, lagi saudara mengalami sakit penyakit, baru saudara datang kepada Tuhan. Baru saudara berdoa. Baru saudara ingat apa perintah Tuhan. Lagi bisnis saudara lagi kacau-kacau, baru saudara ingat perintah Tuhan. Jangan demikian. Baik tidak baik waktu,
atau keadaan kita, tetaplah lakukan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Karena firman Tuhan itu jadi pedoman hidup kita sehari-hari. Karena firman Tuhan itu mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, agar hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnis kita tidak kacau, masa muda kita tidak kacau. Jadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup saudara setiap harinya, bukan hanya hari Minggu pada waktu saudara di gereja, bukan hanya di komsel ketika saudara beribadah. Tidak demikian. Jadikan perintah Tuhan itu, ketetapan Tuhan, firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup sehari-hari. Maka saya percaya hidup saudara akan berbahagia di dalam Kristus Yesus. Keselamatan saudara tidak akan terancam. Rumah tangga saudara tidak akan kacau. Anak-anak saudara tidak akan kacau karena pedomannya adalah firman Tuhan. Banyak saudara pasti anak-anak di luar sana hidupnya kacau. Pada hari Sabtu saya pergi untuk mengambil raport atau apa, dan guru berkata banyak sekali anak-anak dalam setahun ini kerjanya bertengkar, bawa pisau di sekolah, buat kelompok masing-masing, siapa yang lebih hebat. Itu hidup yang seperti itu karena memang tidak menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman sehari-hari. Saya percaya, saya yakin orang tua pasti mengingatkan anaknya. Tapi tahukah saudara, kita tidak bisa merubah karakter anak kita. Yang dapat merubah karakter anak kita adalah firman. Kita sendiri pun kita tidak bisa merubah diri kita sendiri. Hanya firman yang mampu merubah hidup kita, yang memampukan kita untuk keluar dari keadaan kita yang salah. Katakan amin. Untuk itu tunduklah kepada firman. Ikutilah aturan firman Tuhan. Maka hidupmu akan sampai kepada tanah yang sudah dijanjikan Tuhan, adalah surga yang kekal. Katakan amin. Katakan amin. Jadi mari saudara, kita memiliki hidup yang senantiasa hidup damai, bukan hidup kacau. Katakan amin. Mari kita kerjakan bagian kita. Yang lainnya itu kerjaan Tuhan. Haleluya saudara kekasih. Haleluya saudara. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Kerjakan bagian saudara. Ikuti petunjuk Tuhan, cara Tuhan. Maka saudara akan berbahagia di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Apakah saudara diberkati oleh firman Tuhan ini?